rahasianya tadi untuk bisa podium tadi di ECC Full Speed apa Mas Agus tipsnya? Oh iya. Tipsnya apa ya? Latihannya apa ya? Halo guys, kembali lagi di channel D1 Area. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Bukan tamu ya, ini teman saya juga. Nih, saya ditemenin dengan langsung kenalan Mas. Nama saya Tri Agus Rahman. Saya ini ikut di NPC cabur paracycling. Nah, Mas Agus ini atletnya dari Paracycling Indonesia. Kebetulan tadi habis ikut ECC Full Race. Nah, tapi tadi pakai jersinya PCT. Nah, ini tadi Mas Agus ini ceritanya habis dari ECC Full Race. Nah, ini tadi podium ternyata teman-teman. Nah, kita langsung nanti ngobrol-ngobrol tentang Mas Agus ya, dari persiapannya, tipsnya juga nanti tipsnya untuk bisa podium gimana, dan juga nanti kita review sepedanya Mas Agus langsung. Oke, ikutin terus ngobrol bareng sama Mas Agus. Oke. Ya Mas Agus, tadi kan podium kedua ya tadi ya di ECC Full Speed Race. Nah, coba Mas, kita lihat-lihat ya sepedanya sambil teman-teman bisa lihat. Nah, ini ceritanya Mas Agus ini di atlet NPC, jadi di atlet, tepatnya di atlet Paracycling Indonesia, dia masuk di kategori C2. Nah, C2 apa? Mungkin teman-teman juga kurang paham ya masalah di paracycling lah. Kalau C2 itu Mas Agus ini ada, maaf sebelumnya, di bagian tangannya Mas Agus yang tangan sebelah kanan itu tidak berfungsi ya Mas ya? Lemah. Jadi lemah. Jadi untuk tangan yang di bagian kanan tuh lemah, terus sama di bagian kaki ya Mas Agus ya. Jadi di bagian kaki Mas Agus di bagian kaki kanan kurang begitu lurus. Tapi ini tidak menghalangi tadi Mas Agus untuk fake dengan teman-teman yang able tadi. Jadi Mas Agus tadi di usia under 40 dia posisi kedua, hampir posisi ke-1. Oke, langsung saja kita lihat ini Mas Agus, spesifikasi di sepedanya. Oke, Mas Agus, tolong jelaskan Mas Agus. Untuk fungsinya ini Mas Agus, mungkin teman-teman banyak yang tanya. Fungsinya ini apa Mas Agus? Ini kalau teman-teman lihat kelihatannya kayak aneh gitu ya. Buat apa sih ini kok dipasang di sepeda, kelihatannya kayak susah dipakai. Kalau ini buat membantu buat tangan saya buat naruh di sini kalau buat sprint kayak gitu. Nah, jadi untuk fungsinya ini, jadi untuk menaruh tangan ya Mas ya. Tangannya Mas Agus jadi ditaruh di sini teman-teman. Nah, ditaruh di bagian sini kalau untuk tangan kanan. Tapi kalau untuk tangan kiri tetap di bagian handle dan di shifternya Mas ya, di drifternya. Oke, lanjut nih teman-teman, kita lihat nih agak dekat nih. Jadi Mas Agus itu unik nih sepeda nih, beda dari sepeda teman-teman pastinya. Nah ini, padahal sudah ada drifter 2, tapi Mas Agus masih ada di sini juga nih. Ini apa ini Mas Agus? Kalau ini buat perpindahan yang FD, ini FD depan. Ya? Jadi kalau sebelah sini udah nggak fungsi, cuman buat hiasan aja sih. Nah kalau yang ini buat perpindahan gigi belakang, yang RD-nya. RD ya. Jadi harusnya di kanan, terus saya balik ke kiri. Jadi mainnya gini saya. Di kiri semua, fungsinya kiri semua, biar shiftingnya lebih gampang. Lebih mudah ya Mas ya. Lebih mudah teman-teman. Jadi untuk shiftingnya ini, jadi untuk drifternya dibalik dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ya Mas ya. Iya. Nah, terus Mas Agus cuman fokus di satu tangan teman-teman. Jadi di satu tangan. Jadi untuk tangan kiri ini, ya buat pindah RD. Nah, kalau untuk FD langsung pindah ke sini. Nah, brake-nya juga. Nah, ini juga ini ya Mas Agus ya. Nah, ini brake-nya ada kombi brake. Ini kombi brake. Nah, ini ada kombi brake-nya. Jadi fungsinya kombi brake sekali rem ya Mas ya? Iya, sekali rem jadi bisa sekali depan belakang langsung bener. berhenti.
Jadi untuk kombi brake ini fungsinya sekali rem langsung depan belakang. Mantep Mas Agus nih. Oke, kita lanjut nih, lihat teman-teman. Kalau untuk spesifikasinya, untuk perbedaannya di sini ya Mas ya? Iya. Sama ini. Sama selang. ini. Selang oksigen. Ya ini. Nah ini untuk minum Mas Agus Pakai selang. Pakai selang. Soalnya kalau saya lepas tangan, memang jujur kalau ngambil langsung kayak yang lain-lainnya nggak bisa. Sedikit Terus susah. saya pakai selang aja biar cepet. Tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga mungkin ini bisa jadi solusi nih. Kalau teman-teman yang mau sprint males mau ambil bidon, nah, mau nanjak itu kalau males ambil bidon ya kan, takut jatuh, wah ini pakai selang langsung aja. Ya, nih ini juga bisa jadi solusi karena kalau motor bukan motor ya. Kalau apa namanya? MotoGP pakai nggak ya? ada di belakang. Nah, Tapi MotoGP langsung ke kan helm. pakai di belakang ke helm. Ini Mas Agus juga. Dulu ada juga temen kita dari pembalap Jatim juga ada. Biasanya pakai ransel, dia pakai minum. Pas waktu main kriterium ada Mas Edi Kuak ya kalau nggak salah. Orang Jatim, wah itu legenda, jos banget. Oke, lanjut nih. Mas Agus pakai wheelset apa ini Mas Agus? Speknya wheelsetnya saya pakai Cosmic Mavic SR. Nah ini karbon tapi brake line-nya pakai alloy, bukan full karbon. Wah, ini. Ini dari apa ya, bekasnya Mas Fadli, Fadli Imamuddin. Fadli Imamuddin, udah pembalap motor ya kan, pindah ke paracycling. Jos. Nah ini teman-teman, ini jari-jarinya juga udah karbon ya Mas Agus ya? Karbon. Iya. Nah, jari-jarinya ini karbon, Cosmicnya. Jadi mungkin ini seri yang tertinggi juga ya Mas ya? Ya. Termasuk seri tertinggi ya? Dari zamannya. Dari Di zamannya. Jadi ini tapi untuk di bagian remnya masih alloy. Masih alloy. Nah, tapi untuk jari-jarinya udah karbon. Oke, lanjut Mas, ini untuk U-brake ini Mas. Kalau U-brake-nya saya pakai Ultegra seri 6800. Ini group setnya mix sih. Oh iya, yang drifternya ini tuh saya pakai Nah, ini drifternya. L2R9. Nah, L2S9 teman-teman. Buatan Cina sih. Saya kenapa pakai ini? Soalnya kalau ini buat naikin gear itu lebih gampang. Terus kalau yang ini buat sprint, ini dipencet bisa langsung cetek ke bawah. Nah. Kalau jadi saya pegang ke bawah gini lebih gampang. Kalau pakai Shimano harus ke belakang gini semua. Kalau ini enak. Kalau saya enaknya ini. Oh, Mas Agus lebih cenderung enak ini. Ini hampir sama kayak kapak nulo ya Mas ya? Oke. Nah, ini fungsinya hampir sama kayak kapak nulo. Jadi ini ada cetekan. Jadi kayak sekali cetek ke bawah berarti dia turun. Jadi kalau untuk naik tinggal didorong berarti ya Mas ya? Dorong ke sini. Beda sama Shimano teman-teman. Nih, Mas Agus lebih mudah kalau pakai kayak gini. Lebih mudah. Oke Mas Agus, lanjut Mas. Untuk cranknya ini. Crank. Nah. ini nih cranknya ini teman-teman. Kalau cranknya saya pakai Victor. Nah ini seram red itu karena saya apa ya? Saya repaint lah. Biar kelihatan mewah. Walaupun hanya crank seharga berapa ya? 650.000 Nah ya. ini jadi di repaint tapi udah bener-bener mirip kayak. Yang penting seram red. fungsinya sama. Aduh, ya itu bener teman-teman. Yang terpenting tuh fungsinya sama. Jadi yang terpenting tuh fungsinya sama. Oke, situ sudah ya Mas ya. Sekarang kembali lagi ke depan. Yuk, kembali lagi ke depan. Nih, kita lihat nih. Wah ini masih kabel, jadinya masih ribet, keinjek-injek. Nah ini lihat di RD-nya Mas Agus. Kalau RD saya pakai 105 seri R7000. Terus kalau sprocketnya 1132. Pakai masih di mix sih, saya depannya drifternya L2, RD-FD-nya saya pakai Shimano 105. Cranknya Victor tadi ini 50 34. Pemakaian gearnya Mas Agus nih untuk chainring besar 50. Lah untuk chainring kecil sama 54. Jadi 34. 34 ya? 34. Nah, jadi compact ini teman-teman. Nah, untuk FD pakai tetap 105, RD juga 105, rantai juga sama. Sprocket juga sama ya Mas ya? Ya.
Tuh teman-teman. Jadi untuk spesifikasinya Mas Agus, sepedanya seperti ini ya. Sepedanya seperti ini. Terus kemudian ini ya Mas Agus ya. Mas Agus juga ada yang sedikit dirubah dengan gayanya Mas Agus ya di bagian sepatu. Benar Mas Agus ya? Sepatu. Kalau sepatu sebelah kanan tepel yang biasanya rata, saya kasih spacer jadi lebih agak tebel dikit. Jadi di bagian tapelnya di sepatu sebelah kanan tuh ada spacer tambahan lagi untuk biar lebih tinggi, jadi lebih tebal untuk pijakan karena Mas Agus kaki kanan sama kaki kiri panjang sebelah ya Mas ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen otak-atik sepeda seperti kayak Mas Agus, bisa cari Mas Agus. Gitu. Oke, lanjut Mas Agus. Nah, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang sepedanya Mas Agus. Nah, kali ini yang terakhir Mas Agus. Jadi rahasianya tadi untuk bisa podium tadi di ECC Full Speed apa Mas Agus tipsnya? Oh iya. Tipsnya apa ya? Latihannya apa ya, pokoknya los lah ya. nggak ada beban. Tadi mainnya sih nggak ada beban, ngikutin apa alurnya tadi, ikut rombongan, sekalinya ada ruang gas lah. Pokoknya jangan menyerah, pokoknya latihannya terus, tambahin terus pokoknya. Jangan sampai puas sampai sekarang. Benar. Tuh berarti kita yang penting harus konsisten ya Mas Agus. Siap. Ya. Nah, yang penting teman-teman kalau mau podium, nah ini seperti Mas Agus harus konsisten. Jadi kalau mau cari podium, kalau nggak konsisten jangan balapan. Benar nggak Mas Agus? Nah itu, ini tips dari Mas Agus. Jadi harus konsisten teman-teman sepeda nih. Jadi kalau teman-teman kalau pengen mau podium, yaitu konsisten. Nah, yang intinya konsisten. Jadi kalau tadi untuk bisa podium berarti harus sabar ya tadi ya Mas ya. Sabar. Nah, sabar di peloton. Jangan sampai terburu-buru lah. Soalnya kalau udah terburu-buru emosinya gede udah habis wes. Nah, itu tipsnya Mas Agus juga kalau pas di lomba jangan terburu-buru. Jadi ngikut alur peloton dulu. Kalau memang momentumnya mau sprint berarti baru ambil sprint. Tuh teman-teman. Jadi jangan terburu-buru, kalau udah emosinya terlalu tinggi, hati juga bakal tinggi. Nah, mudah capek juga ya Mas ya? Mudah capek. Nah, itu. Teman-teman catat ya untuk tips-tipsnya dari Mas Agus. Oke. Terima kasih banyak Mas Agus. Siap. Waktunya. Terima kasih Mas Iwan sudah. Sukses terus. Siap. Amin. Okay. Sudah mengajak saya di YouTube-nya Mas Diwan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Itu oke. Mas Agus berarti setelah ini persiapannya apa Mas Agus? Setelah ini ikut yang di kriterium Kota Tasik, insya Allah tanggal 15 Oktober nanti. Nah, insya Allah Mas Agus ikut di race-nya Tasik. Nah, teman-teman kalau yang mau datang nanti Mas Agus pasti ketemu atlet kebanggaan kita ini, termasuk atlet kebanggaan NPC juga, terus kebanggaan Indonesia juga karena Mas Agus mewakili Platnas Paracycling Indonesia sekarang yang berbasis di tepatnya di Solo ya Mas ya. Yeah. Nah, yang awalnya untuk Hangzhou tahun ini, tapi berhubung kemarin ada COVID, jadi diundur ya Mas ya? Diundur. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Jadi kita ikutin Mas Agus, perjalanan Mas Agus, semoga sukses sampai ke Hangzhou. Amin. Dan amin. Mendapatkan yang terbaik amin. Untuk Indonesia dan Mas Agus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Bila saya ada tutur kata bahasa yang kurang bagus dan mungkin salah, saya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.